Profesor Yuan Yuan Ang kan tidak membahas kenapa ekonomi China itu baru maju setelah tahun 1978. Kok bukan tahun sebelumnya? Kok bukan pada tahun 49 sampai tahun 76 ketika Mao Zedong berkuasa? Kenapa baru 1978? Nah, itu yang akan menjadi pokok pembicaraan saya pada malam hari ini. Slide selanjutnya. Tapi untuk membahas itu kita perlu runut lagi jauh ke belakang ketika China itu masih dikuasai oleh sistem kedinastian. Ada suatu buku yang juga ditulis oleh seorang ekonom terkenal namanya Angus Madison yang menjadi rujukan tiap orang yang meneliti mengenai sejarah perekonomian China. Beliau menemukan dalam penelitiannya bahwa ekonomi China itu pada 20 tahun pertama abad ke-19 itu masih merupakan nomor 1 di dunia atau paling tidak berada di barisan yang terdepan di dunia ini, dan GDP-nya itu menempati 1/3 GDP dunia. Luar biasa besarnya. Tapi kemudian ukuran ekonomi China ini porsinya kemudian tiba-tiba turun drastis setelah di Inggris sana terjadi suatu revolusi yang kita tahu bersama, revolusi industri. Di mana setelah revolusi industri ini pembaruan teknologi melalui mekanisasi benar-benar digalakkan sehingga membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Inggris pada saat itu. Padahal kalau kita runut dari sejarahnya lagi, teknologi China itu pada masa dinasti Song pada abad ke-13 dan 14 sebenarnya kurang lebih sama dengan kemajuan teknologi Inggris ketika revolusi industri itu mau meletus pada abad ke-18. Dengan kata lain bahwa sebenarnya teknologi China itu kemajuannya itu sudah jauh lebih hebat 500 tahun dibandingkan dengan Inggris. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa revolusi industri itu yang dengan mekanisasi yang luar biasa dan kemudian membawa kemajuan perubahan teknologi yang membawa kemajuan ekonomi luar biasa itu meletus di Inggris? Kok tidak di China yang jelas-jelas teknologinya jauh lebih maju dengan Inggris? Slide selanjutnya, Mas Dida. Jawabannya karena perubahan metode dalam melakukan inovasi teknologi. Kita semua tahu bahwa sebelum revolusi industri, inovasi teknologi itu hampir semuanya didapat dari pengalaman. Makin banyak pengalaman, makin bagus. Sehingga sampai sekarang kita mengenal suatu peribahasa yang menyebutkan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher, katanya. Nah, China bisa unggul pada waktu itu paling tidak karena 2 hal. Yang pertama karena tanah China itu begitu subur karena dia berada di aliran Sungai Kuning yang memungkinkan China itu bisa menghidupi begitu banyak penduduknya. Nah, dengan begitu banyak penduduk otomatis mereka punya kesempatan untuk membuat inovasi teknologi lebih banyak dibandingkan dengan negara lain yang penduduknya tidak sebanyak Tiongkok. Yang kedua, populasi China yang banyak ini memungkinkan China ya tadi memperbanyak pengalaman dalam hal teknologi yang padat karya, utamanya dalam pertanian dan kerajinan tangan. Slide selanjutnya. Tapi kan revolusi industri itu adalah hasil dari revolusi yang meletus sebelumnya, yaitu revolusi sains atau revolusi ilmu pengetahuan yang meletus pada abad 15 dan 16. Nah, revolusi sains ini memungkinkan ilmu pengetahuan didapat tidak melulu melalui pengalaman, tapi dari penelitian ilmiah yang dilakukan di laboratorium. Sehingga dengan adanya revolusi sains ini, bukan lagi kuantitas penduduk yang dipentingkan. Banyak atau sedikit itu sudah nggak penting. Tapi kualitas penduduknya yang menjadi penentu paling dasar dari apakah suatu negara ini bisa melakukan inovasi atau tidak dalam hal teknologi. Kita tahu misalnya sekarang ini, orang yang membajak sawah ratusan orang, itu mungkin akan kalah cepat dalam melakukan inovasi teknologi dibandingkan satu orang ilmuwan yang melakukan penelitian sepanjang hari di laboratorium. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya kemudian, kenapa revolusi sains itu tidak terjadi di China? Saya selanjutnya.
karena sistem politik China pada era kedinastian itu tidak begitu menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu-ilmu eksakta. Yang diperhatikan oleh pemerintah China pada saat itu justru lebih banyak ke ilmu-ilmu humaniora. Ini bisa kita telaah dari sistem rekrutmen pegawai negeri sipil di China pada saat itu, atau yang disebut sebagai Kejui Kaoshi. Nah, soal-soal yang diujikan dalam rekrutmen CPNS di China pada saat itu didominasi oleh ilmu-ilmu humaniora berupa mengarang puisi, berupa menulis filsafat, dan juga berupa hafalan-hafalan kitab-kitab China klasik. Dan dalam kebudayaan China pada zaman kedinastian itu yang dipengaruhi dengan sangat dalam oleh falsafah Konfusianisme, menempatkan pejabat pada saat itu di masyarakat kelas 1. Sementara petani, pengrajin, dan pedagang yang mempunyai sumbangsih lebih besar dibandingkan dengan para pejabat itu justru ditempatkan sebagai masyarakat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi orang-orang China pada saat itu dengan sistem ekonomi yang lebih mementingkan ilmu-ilmu humaniora, yang kemudian lebih mementingkan menjadi pejabat dibandingkan menjadi pengusaha, itu menjadikan perkembangan ekonomi di China pada saat itu tidak begitu cepat perkembangannya dibandingkan dengan Inggris yang lebih menitik beratkan kepada saintek. Dan lagi, dalam kebudayaan China klasik pada saat itu, orang-orang China falsafahnya itu menganut suatu falsafah yang disebut sebagai Tian dan He, yaitu alam dan manusia itu harus bersatu. Padahal untuk melakukan inovasi teknologi, kita semua tahu bahwa ilmuwan itu harus menentang alam, kalau tidak harus menentang Tuhan. Nah, di Tiongkok justru sebaliknya. Slide selanjutnya. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Tahun 49, Partai Komunis China melakukan revolusi menumbangkan rezim nasionalis, dan di mana rezim nasionalis sebelumnya pada tahun 1911 melakukan suatu revolusi yang disebut sebagai revolusi Xinhai, menumbangkan sistem kedinastian sehingga mengubah negara ini menjadi sistem republik. Tapi kenapa sebelum 1978, ke pertanyaan yang tadi, kok China baru maju? Padahal sistem politik atau sistem sosial yang membuat China tidak maju pada masa kedinastian itu sudah digantikan dengan suatu sistem yang lebih progresif, ya, dengan sistem komunisme yang lebih luar biasa dalam mendorong orang untuk bisa lebih maju. Menurut saya jawabannya karena yang pertama, China pada zaman Mao Zedong 49 sampai 76 itu adalah dogmatis. Dogmatis di sini karena dia menjadikan satu-satunya tolok ukur suatu kemajuan atau China mau belajar hanya kepada Soviet. Kalau tidak kepada Soviet atau kalau tidak sesuai dengan dogma atau dengan ideologi komunisme, China tidak akan belajar. Nah, dia hanya mau belajar kepada orang yang dianggap sebagai Lautake, sebagai kakak tertuanya. Nah, Soviet pada saat itu disebut sebagai Chungko atau Lautake, kakak tertua China. Selain kepada itu, China tidak mau belajar. Dia begitu dogmatis menjadikan apakah suatu ilmu ini atau suatu teknologi ini sesuai dengan komunisme atau tidak sebagai tolok ukur. Kalau dianggap tidak sesuai dengan komunisme, China tidak mau belajar. Dan itu juga menjadikan China nomor 2 tertutup. Makanya kita mengenal suatu istilah yang disebut sebagai negeri tirai bambu. Padahal sekarang sejak 78 menurut saya istilah ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi China yang sudah menerapkan apa yang disebut sebagai reformasi dan keterbukaan sejak 1978 ini. Ya, China dogmatik, dia juga tertutup, dan yang ketiga, dia itu latah, tidak objektif. Soviet membangun industri berat misalnya karena pada saat itu tolok kemajuan suatu negara adalah ketika dia berhasil membangun industri berat, dan China juga ikut-ikutan membangun industri berat. Padahal tadi secara kemampuan finansial dan juga secara SDM, China itu masih belum mampu untuk mengembangkan industri berat. Tapi karena Uni Soviet sebagai kakak tertua dia mengembangkan industri berat, dia juga ikut-ikutan
membangun industri berat ini. Slide selanjutnya. Nah, pertanyaan terakhir. Kenapa China itu baru maju setelah 1978? Slide selanjutnya, Mas Dida. Menurut saya yang pertama, karena China itu sudah tidak lagi dogmatis. Dia sudah berubah menjadi entitas ekonominya atau pemerintahnya itu sudah berubah menjadi pragmatis. Kita semua tahu doktrin yang diajarkan oleh Deng Xiaoping. Dia bilang, "Bukan sepai mau, hai se hei bao, neng cuo cuo lau su jiu se hao bao." Nggak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus, itulah kucing yang bagus. Nah, Deng Xiaoping bilang bahwa saya nggak peduli ini saya mau belajar ke kubu kapitalis atau kubu komunis, yang penting ilmu yang saya pelajari dari dua kubu ini mampu menjadikan China bisa kaya raya, itu yang akan saya pakai. Saya nggak peduli apakah ini komunis atau kapitalis. Yang penting tadi membuat rakyat China sejahtera, itu yang menjadi tolok ukur utama. Jadi sudah bukan ideolog lagi. Nggak peduli sudah, nggak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Yang kedua, China tidak lagi tertutup. China ini adalah negara yang mau belajar apa saja dan kepada siapa saja. Tadi dia mau belajar kepada kubu komunis, dia juga mau belajar kepada kubu kapitalis. Tapi terbuka kemauan untuk belajar kepada siapapun dan belajar apapun ini bukan berarti permisif. Tolok ukurnya adalah apakah sistem atau apakah ilmu yang saya pelajari dari kubu kapitalis atau komunis ini bisa membawa kemajuan bagi masyarakat China, itulah tolok ukurnya. Satu tolok ukurnya. Kalau dianggap tidak membawa kemajuan terhadap masyarakat China, maka China akan buang jauh-jauh ilmu yang dipelajari dari beberapa pihak tadi. Makanya kemudian dengan melihat Soviet yang kolaps karena menerapkan glasnost dan perestroika secara mendadak, China berkesimpulan bahwa China ini tidak boleh seperti Soviet itu. Ekonomi tidak boleh diliberalisasi secara menyeluruh. Ya mungkin ada unsur-unsur positif dari sistem kapitalis yang bisa kita ambil, tapi kita tidak bisa ambil semuanya. Kita harus ambil sisi-sisi positifnya saja, untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi real masyarakat China, baru kemudian diterapkan. Kalau kemudian membawa kemajuan, saya akan terapkan lebih lanjut. Kalau tidak membawa kemajuan, ya sudah, saya akan buang. Dia tidak akan melanjutkan sistem yang dianggap tidak membawa maju terhadap masyarakat China itu. Nah, yang ketiga, ini yang menurut saya juga sangat penting, karena China itu tidak buru-buru melakukan reformasi politik. Bagi China itu yang terpenting adalah kenyang dulu perut rakyat orang China, tidak peduli yang dimakan ini bergizi atau tidak. Bergizi atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kenyang dulu. Nah, saya jadi teringat pada tahun 2014 ketika pada saat itu saya lagi belajar politik China kontemporer dan saya kebetulan mendapat kesempatan untuk presentasi di kelas mengenai perbandingan sistem politik yang diterapkan Indonesia dengan China. Pada waktu itu 2014 dan Indonesia sedang panas-panasnya menghelat pemilihan presiden. Saya dengan bangga mengatakan di depan kelas kepada mahasiswa-mahasiswa pascasarjana yang didominasi oleh mahasiswa dari China. Indonesia itu masyarakatnya punya hak, punya kebebasan untuk memilih presidennya sendiri. Saya bilang kayak gitu dengan bangga. Kalian kan tidak punya hak kayak gitu. Presiden kalian kan nggak bisa dipilih oleh kalian. Tapi jawaban satu mahasiswa China sampai saat ini masih terngiang dan tidak akan pernah saya lupakan. Dia jawab begini, buat apa kalian itu punya demokrasi kalau kalian tidak sesejahtera kami? Itu menohok sekali jawaban. Dan ini sampai sekarang tidak pernah akan saya lupakan. Jadi prinsipnya kenyangkan dulu perut, baru nanti berpikir apakah makanan yang masuk itu bergizi atau tidak. Kalau sudah kenyang, baru nanti kita bisa melakukan berbagai macam hal. Saya jadi teringat kalau tidak salah Bu Inggit Garnasi pernah bilang kepada Presiden Soekarno, kepada Bung Karno, dia bilang bahwa Bung Karno itu tidak akan bisa berpikir kalau perutnya lapar. Seperti itu. Jadi pemerintah China mengenyangkan perutnya rakyat China dulu, baru berpikir
reformasi politik. Politik ini belakangan, karena membicarakan politik atau melakukan reformasi politik terlebih dahulu, itu dianggap tidak bisa mengenyangkan perut miliaran masyarakat China. Nah, yang ketiga, yang keempat, China tidak buru-buru melakukan liberalisasi ekonomi. Ada satu analogi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Profesor Justin Evelyn. Beliau adalah mantan wakil presiden Bank Dunia yang mengatakan bahwa perbedaan antara Soviet dengan China itu adalah bagaikan orang yang akan terjun ke dasar sumur. Kalau Soviet, dia ujuk-ujuk langsung terjun ke bawah, sehingga ketika tiba di dasar sumur, dia langsung hancur lebur. Kalau China tidak. Dia sama-sama akan terjun ke dasar sumur, tapi dia mengisi sumur itu terlebih dahulu dengan batu. Dia mengisi terlebih dahulu, ekonominya diperbaiki, SDM-nya diperbaiki, baru dia terjun. Sehingga ketika dia terjun, dia tidak akan hancur lebur. Dia masih bisa terjun di dasar yang tidak sedalam dengan yang dialami oleh Soviet. Nah, yang terakhir menurut saya, pemerintah China itu karena belajar dari kegagalan sejarah, dia lebih menitik beratkan pendidikannya kepada pendidikan saintek, sains dan teknologi, ilmu-ilmu pasti. Tentu bukan berarti ilmu humaniora itu tidak penting. Penting juga, tapi ada satu masa ilmu saintek ini perlu dikedepankan. Ini bisa dilihat dari para pemimpin China sejak zaman Deng Xiaoping, kemudian Jiang Zemin, Hu Jintao, kemudian Xi Jinping sekarang, itu rata-rata kalau saya lihat justru adalah lulusan punya background saintek. Misalnya Wen Jiabao, bekas perdana menteri China itu adalah lulusan ilmu bumi, bahkan ilmu-ilmu pasti yang mereka kedepankan terlebih dahulu. Nah, dari sini menjadi suatu jawaban kenapa ekonomi Tiongkok itu bisa maju dengan pesat setelah tahun 1978 dan kenapa pula pemerintah China bisa dengan secepat ini mengentaskan kemiskinan rakyatnya hanya butuh waktu 40 tahun. Kita semua tahu bahwa sebelum 1978 GDP per kapita Indonesia itu jauh lebih besar dibandingkan GDP per kapita masyarakat China. Pada waktu itu GDP per kapita China kalau tidak salah hanya sekitar 150 US dollar. Sedangkan Indonesia sudah sekitar 500-an US dollar. Tapi setelah 40 tahun, GDP per kapita China sekarang sudah sekitar 10.000 US dollar, sedangkan Indonesia masih sekitar 3.000 US dollar. Jadi pemerintah China dengan menerapkan reformasi dan keterbukaan itu meningkatkan GDP-nya itu sekitar 8 kali lipat dibandingkan sebelum 1978, sedangkan Indonesia hanya paling tidak 3 kali lipat. Ini apa yang salah? Ini saya menunggu diskusi yang konstruktif. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Oke.